Halo, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Namyak. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu tingkat kejahatan dan bagaimana kita bisa menguranginya dengan ideologi Pancasila dan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi, mari perkenalkan, aku Ernest dari kelas 10C nomor absen 10 dan guest kita ini Saya bilang, guest hari ini ya saya ya. Jadi saya dari Bogor, nama saya Raka dari SMA Negeri 10 Bogor. Ya, terima kasih. iya, iya, iya. Tapi jujur aja nggak perlu ngasihin tahu sih. Terlalu banyak informasi sih rasanya kayak gitu. Aku Aku nggak maksud nyindir ya, tapi cuma rasanya kayak kebanyakan informasi gitu loh. Hmm, sana aja Oke, oke. presiden presiden. Ya, ya. Jadi kan pasti tahu lah topik yang bakal kita bicarakan tentang kali ini tuh kan seperti tadi aku bilang tuh bagaimana kita bisa menurunkan tingkat kejahatan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi ini Hmm, bakal mungkin tak tanya beberapa pertanyaan lah kayak gitu. Jadi mhm. pendapatmu ya tentang kurangnya taatan kepada prinsip-prinsip Pancasila yang mungkin bisa kayak ngefek tentang tingkat kejahatannya di Indonesia yang sekarang agak tinggi gitu. Mengapa atau tidak? Gimana? Eh, Berpendapat bahwa kurangnya taat Pancasila berkontribusi ke kejahatan. iya, iya, iya. Ya, artinya harusnya memang berefek karena kalau dilihat-lihat eh, sekarang ini Indonesia secara tertitik kurang beredukasi di bidang Pancasila tersebut. Nah, masalahnya di situ eh, kita dasarnya atau plan bawahnya, building plan awalnya atau fondasi kita itu sebenarnya udah kurang ada. Nah, kenapa kalau kurang ada ini nggak bagus ya? Jadi fondasinya tidak ada, bangunannya runtuh. Maksudnya gimana kalau di model gini? Ya, kalau di sini kita kan pertanyaan tadi gini, eh, prinsip Pancasila kenapa berkontribusi ke tingkat kejahatannya? Nah, di sini tadi yang aku bilang, kalau fondasinya nggak ada, bangunannya runtuh. Jadi maksudnya, kalau jadi orang-orang di Pancasila kan sebagai fondasi kita toh. Yang maksud itu toh. ya, ya. Nah, tanpa dia ini, ya, jadi tingkat kejahatan naik. Simpelnya gitu. Hmm. Tadi kamu kan Opinimu gimana? bilang apa? Apa? Enggak, lanjut dulu. Sorry. Oke, oke. Tadi kamu kan bilang bahwa pendidikan tentang Pancasila itu kurang. Itu bisa jelasin lebih enggak? Kok bisa bilang kayak gitu? Kalau itu kan opini ya. Kalau bisa bilang gitu, nah sekarang kalau pernah lihat anak-anak minggir-minggir anak di seberang jalan tuh, kira-kira ngikutin nggak kalau dari dilihat secara glance pertama aja, misal pernah lihat anak motor atau yang di pinggir jalan gitu, apa? Ya, ya, pernah pastilah. Ya, menurut anda gimana tuh? Mengikuti apa enggak? Rasanya ya nggak ngikutin sih jujur aja. Ya, gimana ceritanya? Boleh ditanya ke hostnya? Jadi ya ada kebetulannya sih dari yang ngomong itu. Soalnya kan emang rasanya kayak nggak ngikutin gitulah dari cuma dari lihat pandangan pertama gitu. Hmm. Jadi ini kan cuma dari pandangan pertama ndak lihat lebih mendalam. Itu Hmm. aja lah dari aku. Cuma first glance doang. Ya, oke. Ya, Ya, tapi gini. Kalau
kita ngomongin crime rate itu biasanya rada-rada aneh kalau formal ya. Jadi aku lanjut ke yang nggak formal gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Podcast ini gitu. Ini kan podcast tau, bukan apa paper. Bukan santai aja gitu. Oke. Ya. Kalau ngomongin Jadi crime rate, biasanya di sini kan ada ketidakpersatuan ya kalau nggak salah dengan ideologinya biasanya. Ketidakpersatuan dengan negaranya ini sendiri. Jadi dia nggak terlalu yakin sama dia nggak tahu sebenarnya dia mau ngapain. Gimana tuh? Jadi gara-gara itu kan kamu bilangnya crime rate kan naik tau gara-gara itu. Oke. Untuk berikutnya, dalam pandanganmu ya, bagaimana kurangnya persatuan di masyarakat Indonesia mempengaruhi tingkat kejahatannya? Jadi baru dibilang kalau nggak ada persatuan ya nggak bisa dibantu, nggak bisa atasi ya, gimana ceritanya. Maksudnya tadi itu yang kriminal kalau nggak ngerti persatuan, nggak ngerti efeknya ke dunia ini ya, jadi nggak bisa bekerja di society sekarang lah gitu. Bisa bekerja di lingkungan sosial. Jadi gara-gara itu mereka akan melakukan kejahatan. Gimana? Jadi kayak kamu bilang tadi ya itu menurutmu gara-gara tidak ada kesatuan gitu ya, kesatuan, jadi orangnya kan merasa kayak kucilkan gitu, jadi mereka melakukan kejahatan. Coba aku nggak ngerti mau ngomong apa. Jadi dijabarkan, bisa dijabarkan. Jadi kan kayak kamu bilang tadi ya, kan kita kurang kesatuan atau persatuan gitu. Gara-gara kekurangan persatuan dan sekelompok orang apa gitu yang merasa terkucilkan. Karena itu gara-gara mereka terkucilkan itu mereka melakukan kejahatan. Enggak gitu juga ya. Jadi di sini menurutku tuh lebih ke kurangnya edukasi mengenai ini. Jadi dia nggak tahu dampak sama efek. Iya, dia nggak tahu dampak sama efek yang dilakukannya. Gitu. Oke. Jadi mari kita lanjut aja ke yang berikutnya. Gimana prinsip? Ya. Jadi kalau gimana prinsip keadilan sosial dalam Pancasila membantu ngurangin ketimpangan dan pengucilan sosial kayak dibilang tadi yang dapat berkontribusi ke kejahatan. Maksudnya gimana coba di keadilan sosial dalam Pancasila membantu mengurangi ketimpangan dan pengucilan sosial yang bisa berkontribusi dalam terjadinya kejahatan. Ya. Kita coba kita jabar dulu isinya Pancasila itu apa. Satu. Jadi kan pasal 1 kebenaran Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 nggak usah full udah lah, kita cuma butuh 2-3 tuh. Persatuan sama keadilan sosial. Nah, di sini kan tadi bilangnya kalau untuk mengurangi ketimpangan sama pengucilan sosial. Juga banget. Kalau orang-orang sudah punya edukasi atau udah punya knowledge dan ide mengenai Pancasila, sebetulnya harusnya
dia bisa melakukan yang lebih baik. Tapi gimana caranya? Kan yang pertanyaannya tadi gimana caranya? Ini mengatasi, jadi bukan belum udah ada. Jadi masalahnya sudah ada, kita mengatasinya gimana dengan Pancasila. Nah, simpelnya Hmm. kita mulai lagi dari akhir. Mulai lagi dari akhir itu maksudnya gimana? Mulai lagi dari arah itu gini. Kita lihat masalahnya sekarang apa. Misal, Oh, di sini masalahnya kan pengusiran sosial. Nah, oh, oh kita ya. balik ke belakang sedikit. Kira-kira pengusiran ini kenapa? Tuh, kenapa ada ini? Nah, di sini kita berlakukan Hmm. baru ke generasi yang lebih baru biar Melakukan kondisi kejadian kurang. sampai tidak kucilkan orang toh. Oh, Gimana? maksud toh. Oke, oke. Gimana tadi? Jadi yang kamu maksudkan itu kita harus gimana? Ngajarin generasi ke depan biar mereka tidak mengucilkan supaya kejahatan tidak terjadi. Kita riset dulu generasi. Jadi gini, kita kasih fun fact dulu ya. Oke. Setiap 2 minggu manusia itu cara nge-receive apa mendapatkan informasi, cara Informasi. informasi di otak mereka itu berganti setiap 2 minggu per generasi. Jadi misalnya kamu lahir tanggal 27, aku lahir tanggal berapa? Lanjut lagi bulan depan tanggal 16 anggap aja. Jadi cara nangkap proses informasi kita tuh udah beda. Nah, Ah, masalahnya gimana caranya kita riset ini? Di riset dia biar semuanya dapat informasi sama apa-apa gitu. biar kita nyambung sama menghilangkan yang tadi ini yang udah ada. Walaupun ini Ah, biasanya lebih lama dari em, teknik-teknik lain, tapi bisa dilakukan. oke, 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 oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi kita kan semua sini kan pasti tahu korupsi kan topik topik salah kejahatan yang sering terjadi lah. Jadi Politikus ya, politikus. Isinya tentang hmm, politikus. Bukan politikus lagi mas ya, ya tahu lah. politikus. Masalahnya nih Government kita trend. mau ngomong terlalu banyak tentang politik sih rasanya. Topik terlalu sensitif sekarang lagi mau ada Sedikit kayak kontroversial ya, pilpres gitu soalnya lah. dan OTW pemilu, Pilpres atau pemilu gitu. Rasanya OTW nggak enak sih ngomong-ngomong tentang kayak terlalu politikal gitu lah. terlalu kontroversial mas. Iya sih, topik kontroversial. Langsung di Jadi, cancel aja gitu, di cancel sudah, oh, langsung di Twitter. cancel. Kena Twitter. Jadi, seperti tak bilang tadi ya, gimana melihat korupsi sama nepotisme dalam prinsip demokrasi sama keadilan sosial dalam Pancasila. Hanya antara korupsi dan nepotisme dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial di Pancasila. Tadi nanyanya tentang hubungan korupsi Hubungan, dan nepotisme. ya, ya, ya. Nepotisme apa sih topik nepotisme? Oke, di Nepotisme, sini nepotisme jadi sama korupsi. nepotisme. Jadi kita Nepotisme. pertama nepotisme tuh kita bahas apa toh? Sebagai Sorry, definisinya lah, definisi nepotisme. nggak perlu definisi mas. Lebih ke kita semua tahu Ya, nepotisme itu apa. Masalahnya kurang lebih kita sekarang tahu nyari sih. tentang hubungan korupsinya sama nepotisme. Ceritanya gimana? Oh, Dengan prinsip demokrasi sama keadilan sosial yang ada sekarang kan biasa ceritanya. hmm. Jadi menurutnya hubungannya apa? Hubungannya apa?
hubungannya nepotisme sama korupsi? Kalau dibilang-bilang para politikus di sini eh, kadang itu mau tahu politik uang nggak? Jelasin lebih kayak gitu, tahu? Politik uang itu maksudnya negara apa? Para warga ini misalnya anggota DPR gitu ya, bisa ke sana gara-gara ngasih uang ke rakyat sama jadi lebih populer di rakyatnya. Jadi Jadi kan kamu bilang kayak nyebarin uang biar lebih populer, lebih kemungkinan dipilih gitu. sama ya kayak kalau Inggrisnya rig election, jadi eleksinya di set up. Di setup toh, di rig Ya, biar di set satu faksi menang toh. bukan gitu. Kalau di sini lebih ke kayak satu jabatannya dia dapat gitu, dapat jabatannya itu sebenarnya. Dapat kayak posisinya gitu. Iya, dapat Jadi, posisi. Tapi di sini kalau kita tahu kan biasanya masalah gitu ya. Kalau pernah lihat klip-klip di kayak YouTube, TikTok gitu ya. Pasti pernah lihat kayak tikus tidur. Kalau di sini dengarnya tikus tidur. Kasarnya tikus tidur. Maksudnya tikus tidur. Anggotanya ini tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, belas gitu, tidur gitu. Kerjanya tidur ya. Jadi ya. Tapi kalau dikorelasi sama Pancasila, balik lagi biasanya di sini ke kurangnya edukasi masyarakat sama kurangnya faith atau keyakinan di politikusnya sendiri. Ya dia nggak punya pendirian. Jadi mau nggak mau halal atau nggak halal, dia lakuin apa aja yang bisa dia lakuin biar bisa jadi kandidat di Dewan Perwakilan Rakyat, walaupun perwakilan rakyatnya tidur. Oke. Mas aku Jadi senang kan ini mainin perwakilan rakyat tidur, tikus tidur ya. Oke. Jadi Menurut mari aku kita gimana? lanjut. Topik yang rada lucu sebenarnya ini. Oke. Jadi ini kan waktu sudah mulai mendesak. Jadi mari, yuk kita lanjut aja lah ini. Ya, oke. Jadi menurutmu ya, apa yang bisa memperkuat institusi demokrasi dan supremasi hukum yang bakal membantu mengurangi kejahatan di Indonesia ini sekarang? Sorry? Institusi demokratis dan supremasi hukum. Iya. Yang bisa Supremasi sama institusi demokratis. Boleh tanya institusi demokratis itu apa, Mas? Saya kurang tahu ya. Institusi demokratis tuh Yuk, santai saja. ya sebentar. Institusi mapan yang ada dalam demokrasi seperti lembaga legislatif dan eksekutif. Tadi apa? Boleh diulang awalnya aja awalnya. Institusi mapan yang ada dalam demokrasi. Institusi mapan yang jadi ceritanya lebih mematangkan opini gitu atau gimana? Lebih kayak bagaimana kita bisa memperkuat institusi demokratis supaya lebih sedikit lah kejahatan yang terjadi di Indonesia. Memperkuat institusi demokratis. Kalau institusi demokratis aku kurang tahu ya Mas. Jadi aku lewat dulu kita ke supremasi hukum. Supremasi hukum itu maksudnya ceritanya kan supremasi hukum itu jadi hukum di atas subjektivitas itu maksudnya kayak opini rakyat
Jadi misal kayak hukum subjektivitas hukum sama subjektivitas itu sangat berlawanan banget ya kalau kamu tahu. Jadi hukum itu kan pastinya harus objektif dan berisi hubungannya dengan membantu mengurangi kejahatan. Kalau semua di atas hukum bisa dilakukan, nih aku kasih tahu dikit ya. Kalau di Indonesia ini hukumnya itu tidak fix. Jadi maksudnya sebentar, saudariku ngecat. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi maksudnya supremasi hukum itu gini. Supremasi hukum di sini. Jadi ulang lagi tadi, maaf ya. Ini ulang-ulang kayak orang goblok ya sebenarnya. Aduh, kok toksik ya, Gak apa-apa, dikit-dikit. Nah, jadi gini. Itu kita jalan. Kan ceritanya hukum di atas bukan di atas segalanya, pokoknya di atas subjektivitas yang ada. Jadi aku kasih tahu fun fact dikit. Ini opini juga ya sebenarnya. Jadi siap, tapi tolong didengarin. Hukum di Indonesia ini tidak fix, tidak spesifik, tidak sedikit flawed, sedikit berlubang. Maksudnya tuh, jadi kalau kalian tahu, kita balik ke politikus, ke tikus tidur ya. Mereka tuh biasanya kenapa tikus tidur masih ada di court, di Supreme Court sama di DPR, perwakilan rakyat, karena di sini hukum Indonesia tidak spesifik. Jadi mereka lihat lubang-lubang yang ada tuh, lubang-lubang, dia masuk ke lubang itu dan lewat. Jadi nggak ketempel tembok hukum yang udah ada. Itu masalah yang kita punya sekarang. Jadi hukum kita nggak spesifik. Nah, itu fun fact-nya. Gimana cara kalau supremasi hukum dapat membantu mengurangi kejahatan Indonesia? Nah, kita tentangin hukumnya nih. Jadi lubang-lubangnya kita tambel. Supremasi hukum itu maksudnya gitu. Jadi hukum yang kuat di atas segalanya. Nah, dengan ini orang jadi lebih gimana ya, sungkan, takut untuk melakukan kriminalitas, Anggaran gitu. kayak korupsi dan lain-lain. Itu doang sih biasanya. Oke. Jadi untuk yang terakhir, bagaimana pendekatan dalam beberapa ragam yang dapat membantu mengurangi kejahatan di Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi kerangka kerja untuk upaya tersebut. Pendekatan tuh maksudnya kan gini. Pendekatan kan gimana kita bisa mendekatkan Pancasila ke masyarakat, jadi menempelkan Pancasila ini ke masyarakat yang tersebut. Nah, di sini yang tadi saya udah bilang, biasanya lewat edukasi. Maksudnya di sini edukasinya hancur. Bahkan maaf ya kalau gurunya nonton ini, gurunya tuh rada nih ya, maaf, ini guru PKN ku, bukan guru PKN masnya. Guru PKN tuh ku tuh nggak tahu ideologi, rusak dah aja. Jadi masalahnya di Indonesia ini, edukasinya itu bukan nomor satu, tapi lebih ke opini warga. Masalah hubungannya apa sama mengurangi tingkat kejahatan di sini? Jadi mengurangi tingkat kejahatan dengan edukasi itu sebenarnya mudah banget, tapi masalahnya gurunya tidak bisa. Soalnya kan edukasinya sini kan agak bukan terbaik loh, jadi gara-gara itu susah. Lah guru PKN itu nggak ngerti ideologi. Ayo. Kok bisa? Sosialisme dia nggak tahu. Pecah, sudah pecah. Itu opini saya itu, wah, kalau Indonesia ngomongin tentang mengurangi tingkat kejahatan lewat Pancasila tuh sebenarnya sekarang belum bisa, karena maaf kalau gurunya wes tuwek ya,
generasi lama tuh nggak bisa ngajar sekarang. Kalau untuk menurut saya kontroversial, tapi itulah. Dan Hmm. gitu doang. Paling Itu doang. Jadi ya, untuk kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya. kita kesimpulan akhir di yang akhir tadi, edukasi kita belum bisa, tapi suatu saat bisa. Gimana caranya? Jadi Meningkatkan tingkat kualitas pendidikan lewat Pancasila. Habis itu mengajarkan Pancasila kepada generasi baru biar generasi kita nanti yang di atas lebih baik, lebih bagus dan punya masa depan yang lebih cerah. Ya, terima kasih. oke. Jadi untuk kesimpulan semuanya ini, jadi ini semuanya masalah Di tingkat edukasi. kejahatan bisa kita selesaikan dengan edukasi toh. Lewat edukasi Tapi ya benar. dengan sekarang ini kan edukasi masih agak susah dijangkau. Jadi gara-gara itu kelihatannya ndak bisa dulu buat sementara toh. Ya. Jadi terima kasih untuk telah beritahu tentang hal-hal ini. Selain itu yang saya anggap paling menarik pada semua itu adalah waktu Tikus tidur. Tikus tidur. Ya, apa ya? tikus tidur ya. Masih sedang kan Tikus ngomongin tikus tidur. Bukan. tikus sih kebanyakan. Tikus tidur ya. Ya, soalnya gimana ya? Kayak Ada humornya gitu metaforanya juga lah, ya. metaforanya ada humornya Metaforanya sekalian tikus tidur. kayak buat gambarannya lebih mudah dimengerti lah. Oke, sip. Ya, Nah, udah. oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja untuk semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ya, Nambiak. Selamat malam ya. dan sekian atau kapan nontonnya. Alright, dah, goodbye.